setiap sesuatu itu akan apa? Akan sirna. Setiap jiwa itu akan meninggal. Kata ya, itu ayat yang ke-50 berapa? 57 ya. 57. Nah, ini yang berikutnya, ini penting Bapak sekalian. Yang ke-58, walladzina amanu wa amilus solihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Inilah Bapak dan Ibu sekalian yang saya memahami ya, begitu pentingnya sebuah kebersamaan dalam sama-sama kita saling menguatkan dan mendoakan tentang keimanan Pulau Panjenengan sami, dan kemudian kita buktikan dengan amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-50, Allah mendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza dzikrun mubarak anzalnahu. Inilah di antara ayat yang menjelaskan begitu tingginya kedudukan Al-Quran. Dan kemudian Allah menyatakan zikrun. Maka Al-Quran juga bisa dinamai dengan az-zikr. Zikrun. Jadi ini juga menjadi sebuah pernyataan yang seharusnya kita memahami. Zikrun itu kan artinya yang disebut. Apa? Yang disebut. Yang diucapkan, yang dikatakan, ya, itu namanya apa? Zikrun. Maka alangkah bahagianya kita kalau kita sering membaca Al-Quran. Ya. Karena kalau kita membaca Al-Quran berarti kita apa? Dalam kondisi zikrun. Dan bahkan kita dalam kondisi zikru kalamillah. Jadi yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita pelajari itu adalah kalamullah. Napa? Kalamullah. Ya. Jadi tidak ada satu kalimat, satu ucapan yang bisa menyamai kedudukan dari kalamullah. Alhamdulillah masuk majelis di pagi hari menikah. Dan kemudian Allah mengaitkan dengan kalimat zikrun mubarak. Ini sekaligus menjadi sebuah catatan bahwasanya semua yang Allah turunkan, ya, yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul itu adalah mubarak. Dan sudah barang tentu yang paling berkah, ya, tinggi kedudukan keberkahan di menika Al-Quran. Maka Quran menjadi zikrun mubarak. Ya. Dan kemudian kalau kita melihat, ya, dan memahami terkait dengan Ramadan, itu kan menjadi mulia karena Al-Quran. Karena apa? Al-Quran. Maka kemudian dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam An-Nasai, Sahahu Al-Albani,
Rasulullah ngendika terkait Ramadan, syahrun mubarak. Bulan apa? Penuh berkah. Dan kemudian ketika Al-Quran menjadi zikrun mubarak, bahkan menjadi yang Allah wahyukan, Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah barang tentu kita meyakini manusia yang paling berkah menika sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun kita selalu membaca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kemudian menjadi sebuah apa? Sebuah doa yang hadir di tengah-tengah kita dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih menika napa? Afshu as-salam. Nggih, menebarkan apa? Salam. Salam yang sempurna menika pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayangnya kepada kita di pagi hari, ya. Jadi secara umum Nabi Muhammad, ya, itu adalah manusia yang paling barokah. Karena Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an. Dan kita sebagai umatnya sudah barang tentu ini juga menjadi penting untuk kita pahami. Umat Nabi Muhammad menika umat yang paling barokah. Ya. Tidak ada yang bisa menyamai umat manapun, umat Nabi manapun, ya, dibanding umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sebuah keberkahan. Apa ada, ya, manusia yang sebanyak umat Nabi Muhammad yang setiap saat untuk selalu menebarkan salam? Kan kata, selalu berucap dan menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini bagian dari rasa syukur kita, Bapak dan Ibu sekalian, ya, bahwasanya kita adalah merupakan ummatun mubarakah. Maka paling tidak ada 4 hal yang untuk kita catat, ya, untuk kita sama-sama merasakan keberkahan menika nopo. Yang pertama sudah barang tentu keberkahan itu adalah amal soleh. Nopo? Kebaikan. Itu keberkahan. Ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan hal yang sifatnya maksiat atau hal yang dilarang oleh agama, ya, itu dikatakan apa? Lah kemudian kebaikan dan amal soleh menika, bagaimana kita memaknainya yang kita kaitkan dengan keberkahan? Yang pertama adalah sabata. Jadi harapannya kebaikan menika napa? Tetap hadir. Ya. Jadi dengan hadirkan kebaikan menika tetap sabat. Dan kemudian harapannya apa? Setelah menetap pada jenengan, sabata menika menjadi luzum. Menjadi apa? Luzum. Luzum menika melekat, menjadi karakter. Jadi ketika jenengan membaca atau mendengar, ya, kalimat soleh atau solihat atau amal soleh, itu kita memahami bagaimana itu hadir dan memang dirasakan sebuah rasa kebaikan menika. Maka sering, ya, setelah iman kemudian apa? Amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus. Kenapa iman, Bapak Ibu sekalian? Karena memang kita orang beriman. Kebaikan yang kita lakukan itu ada misinya, Pak. Ya. Artinya kita ingin, ya, menegaskan sebagai hamba Allah. Kita ingin mengabdi hanya kepada Allah dengan kebaikan yang kita
lakukan, dengan kebaikan yang kita berikan, dengan kebaikan yang kita perjuangkan. Yang ketiga, menikah, amal soleh menikah, harapannya setelah menjadi karakter kita itu ada nilai tambah. Apakah sisi kualitas maupun kuantitas. Maka kemudian keberkahan itu juga yang keempat adalah nafa'a. Ada nilai apa? Manfaat. Jadi semoga ngaten nggih kula panjenengan sami ya bisa merasakan ya bagaimana keberkahan yang Nabi kita Muhammad ya selalu di pagi hari menika napa mendoakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, beri tambahan kebaikan. Yang tadi ya ada hal yang tetap pada kita, pada kebaikan, ada yang melekat kebaikan tersebut, terus ada nilai tambah dari kebaikan itu bertambah, dan kemudian apa? Ada nilai manfaat. Hadirin hadirat yang berbahagia, kemudian insyaallah kita akan nanti mengakhiri majelis menikah dengan sebuah doa ya, yang kita harap ini bagian dari apa? Sebuah keinginan. Kenapa kita hadir di dunia dan kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap kembali kita adalah kembali yang mardiyah. Kembali yang Allah ridhoi. Radiyatam mardiyah. Dia menikah akhir surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat di akhir ayat. Ini sebuah doa Bapak-Ibu sekalian. Dia menikah Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya. Jadi sering redaksi dalam Al-Qur'an menika mendahulukan maf'ul ya, objek, mendahulukan ya daripada fa'il, daripada subjek. Ya. Contoh di ayat menika, kita dahulukan Allah. Ya. Kita dahulukan siapa? Allah. Rabbana alaika tawakkalna. Redaksi umum kan tawakkalna ala Allah. Kan redaksi umum menika dalam bahasa Arab. Ya. Rabbana alaika tawakkalna. Jadi ini maksudnya apa? Ada dua makna. Litafsis wal hasr. Untuk menegaskan kepada kita bahwasanya tempat kita bergantung dan meminta pertolongan itu hanya Allah. Hanya Allah tempat kita apa? Bertawakal, bergantung dan meminta apa? Pertolongan. Wa ilaika anabna. Dan hanya kepada Allah kita itu adalah bertaubat, memohon ampun. Dan kemudian wa ilaikal masir. Dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah apa? Sebuah kekuatan ya dalam kita menjalani. Nah, kita masuk di surat Al-Ankabut. Jadi dalam Al-Quran itu ada kalimat ibad. Ada kalimat apa? Ibad. Abdun, abdani, ibad. Contoh, ya, bisa dicatat untuk pagi hari ini, surat Al-Ankabut ayat 56. Kemudian ada lagi di surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. Ada lagi di surat Al-Fajr ayat 29. Nah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ibad. Jadi di ayat 56 surat Al-Ankabut Allah ngendika, dan ini di penjelasan di kitab-kitab tafsir ini bentuk tasyrif wa takrim.
untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Maka Allah menyapa kula panjenengan sami, ya ibadi alladzina amanu. Ngaten nih. Ya ibadi alladzina amanu. Hamba-hambaku. Ya. Jadi ibad itu ada sifatnya umum, jadi semua yang apakah manusia atau jin itu hamba Allah. Akan tetapi ketika manusia dan jin, contoh ya, beriman kepada Allah, ini menjadi tasyrifan wa takriman. Hal yang dimuliakan. Merupakan sebuah kemuliaan. Maka Allah menghentikan apa? Ya ibadi alladzina amanu. Kok enggak alhamdulillah? Alhamdulillah. Jadi kalau panjenengan disapa sama Allah menikah. Dipanggil sama Allah. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kembali di akhir menikah 56 itu didahulukan Allah. Fa iyaya hanya kepadamu wahai hamba-hambaku kalian beribadah. Dan hanya kepadaku ya fa iyaya fa'budun. Jadi hanya kepadaku, wahai hamba-hambaku, kalian menyerahkan diri. Jadi ini ada beberapa catatan terkait ayat menikah untuk jadi maknanya. Yang pertama tadi saya katakan bahwasanya ini adalah merupakan bagian dari bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang beriman. Maka mari kita saling mendoakan. Saudara-saudara kita yang sudah beriman, menikah menikah selalu dalam kondisi tadi ya, fa iyaya fa'budu. Jadi bisa dicatat ya, di akhir ayat menikah ada kalimat fa, huruf fa. Fa iyaya fa'budu. Itu sampai berapa? Sampai 2 kali dinyatakan. Jadi huruf fa itu seakan tidak ada jeda, Pak. Jadi semua yang jenengan lakukan, yang jenengan katakan, apapun dalam pikiran dan hati jenengan, itu bisa langsung bernilai ibadah. Bisa langsung bernilai pahala, Pak. Kenapa demikian? Karena Allah menyatakan dengan kalimat apa? Fa iyaya. Lanjut, fa bujun. Beda dengan waw, Pak. Beda apalagi dengan summa. Kalau waw masih ada jeda. Jadi bagaimana pentingnya kesaksian Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di setiap sekejap pun Nabi Muhammad tidak pernah lupa Allah. Tidak pernah lupa dalam kondisi apa? Zikrullah. Kemudian yang berikutnya tentang ayat yang ke-56 surat Al-Ankabut, ini menunjukkan bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad itu seharusnya punya kepedulian yang sifatnya menginternasional. Atau bahasa Qur'annya rahmatan lil alam. Karena Allah ngendika, ya ibadiyalladzina amanu, apa berikutnya? Inna ardi wasi'ah. Bumi menikah napa Bapak Ibu? Luas. Oke. Jadi dengan sebaiknya punya rencana. Kapan ke Surabaya? Masa di Mangkujayan terus? Pada saudara kita ada yang ke sini, jauh dari Siman, mungkin dari mana ke sini. Oke. Jadi inilah sesungguhnya merupakan berita dari Al-Quran bahwasanya bumi Allah menikah luas. Apa maksudnya tentang sebuah misi keimanan? Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak akan mungkin terjadi di muka bumi ini tidak ada yang menyembah Allah. Tidak mungkin. Jadi kalau sebuah daerah, bahkan sebuah negara, satu pun tidak ada yang menyembah kepada Allah, tidak ada beribadah kepada Allah, pasti tempat yang lain masih ada. Ya.
Karena Allah ngendikan apa? Inna ardi wasi'ah. Apa berikutnya? Fa iyaya fa'budun. Bahkan di sini bukannya satu orang, Pak. Sebuah komunitas. Ya. Bisa jadi sebuah daerah yang sangat luas dan mereka beriman dan beramal soleh, Pak. Karena Allah menggunakan kalimatnya dengan kalimat napa? Wawul jama'. Fa iyaya fa'budun. Kemudian berikutnya, ini Bapak Ibu ya, mohon dipahami dengan benar ya. Karena kadang saya kalau bicara tentang kematian itu saya khawatir rojak jenengan itu berkurang. Tahu rojak nggak? Yang ada khauf itu juga nggak boleh. Ya, ada kematian. Ngugek-gek sesuk aku mati. Itu urusannya Allah, Pak. Ngaten nggih. Jadi di ayat 57 Allah ngendika kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa berikutnya? Summa ilaina turja'un. Dicatat Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan kembali nggih menika sebuah kematian, itu Allah menggunakan summa. Apa Bapak Ibu? Bukan menggunakan huruf fa. Dan juga di ayat menika tidak menggunakan huruf waw. Summa menika apa Bapak Ibu? Dimungkinkan jedanya agak jauh. Agak lama, Pak. Dan ini sering kita saksikan ya. Sudah sakit tetapi apa? Ternyata apa? Sembuh kembali, gitu. Bahkan ada vonis dari dokter ini sudah dalam beberapa hari itu. Maka hati-hati Pak dokter ya, jangan gampang memvonis. Karena kadang-kadang kalau dia itu ada suasana ketakutan, itu mungkin akan lebih cepat daripada vonisnya Pak dokter. Kira-kira Bapak nggak bertahan sebulan lagi. Orang ngasih 7 hari sudah apa? Karena setiap hari ada ketakutan. Gitu. Ada apa? Ada ketakutan. Jadi, ayat menika di antara penjelasannya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut, bahwasanya setiap manusia itu ada muqaddimat. Jadi ada tanda-tanda, Pak. Dan ini tidak boleh kita orang beriman menikah apa? Oh, kira-kira sesuk. Enggak boleh, Pak. Tanda-tanda. Muqaddimat. Ya. Termasuk ketika sakit, itu bagian muqaddimah, Pak. Karena memang kebanyakan orang sakit, setelah itu apa? Itu muqaddimah. Tetapi ingat, yang tidak sakit pun kadang-kadang apa? Nah, itu mungkin ya orang lain bisa merasakan itu. Bisa jadi ya, itu muqaddimat. Jadi ada apa? Ada hal-hal yang prolognya gitu. Ada berita awal gitu ya. Ada berita apa? Berita awal. Maka penting ya terkait dengan sebuah kematian itu tetap harus hadir 3 hal. Yang pertama ya boleh khauf, Pak. Boleh apa? Khauf. Karena kadang orang itu nek sehat terus sosok apa? Gitu. Sosok sombong, sosok apa itu. Ngaten lho nggih, aku loro itu kan biasanya wong sing loro itu kan akhirnya merasakan nikmatnya apa sih? Sehat. Ngaten. Khauf boleh, ada khawatir. Iki amalku, ini infakku, belum haji dan lain sebagainya. Kok wis loro aku ke piye gitu. Nah, itu boleh, Pak. Nah. Yang kedua, ya, tetap disandarkan kepada Allah. Yang kedua adalah roja. Tetap harus apa? Harus punya harap. Bahkan banyak di kalangan para sahabat menika, kalau mereka jangan mengatakan, kalau besok tuh saya mati, hari ini saya tetap melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ya. Jadi ada tetap apa? Semangat. Tetap harapan. Dan yang ketiga, hadirkan cinta kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Ini juga sebagai maknanya adalah setiap sesuatu itu akan apa? Akan sirna. Setiap jiwa itu akan meninggal. Ya. Itu ayat yang ke-50 berapa? 57 ya. 57.
Ini yang berikutnya, ini penting Bapak sekalian. Yang ke-58, walladzina amanu wa amilus solihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Inilah Bapak dan Ibu sekalian yang saya memahami ya, begitu pentingnya sebuah kebersamaan dalam sama-sama kita saling menguatkan dan mendoakan tentang keimanan kula panjenengan sami, dan kemudian kita buktikan dengan amal soleh. Banyak penjelasan di kitab tafsir, ini sekaligus ada nanti balasan Bapak Ibu sekalian dari Allah yang sangat luar biasa, tidak bisa terbayangkan. Ya. Jadi begitu orang yang beriman dan beramal soleh itu meninggal itu di alam barzakh, menikah sampun apa? Merasakan suasana nikmat. Bahkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh di alam barzakh menikah, di antara riwayat hadis mengatakan ditunjukkan surga, Pak. Ya, itu sudah nikmat di alam barzakh, ditunjukkan surga. Apa mereka bilang? Ya Allah, segerakan datang hari kiamat. Gampangnya itu nggak sabar ingin segera masuk apa? Masuk surga. Ya. Kemudian terakhir ini yang tadi saya kaitkan ya dengan doa kita, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Jadi mereka menikah Bapak Ibu sekalian yang nanti ada banyak kemudahan, itu ada dua yang Allah berikan arahan. Jadi insya Allah kemudahan akan jenengan rasakan. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada nih, sabar dan apa? Tawakal. Nah, tadi kita masuk ya. Jadi tadi di ayat yang keempat surat Al-Mumtahanah, Rabbana 'alaika tawakkalna. Kan ngeten. Di ayat menika pakai fi'il mudhari'. Kalau di ayat yang keempat surat Al-Mumtahanah, tawakkalna dengan fi'il madhi. Bapak Ibu, di antara maknanya, kalau Allah menggunakan dengan fi'il madhi, kata kerja yang lampau, Pak, ini berarti harapannya tetap hadir. Maka ini juga bisa kita memahami ya, bahwasanya sabaru, sabar itu ya melekat. Jadi keliru kalau ada ungkapan sabar itu ada batas. Kalau ada batasnya berarti kan hilang suatu ketika. Kalau kula panjenengan saya ingin banyak hal yang bisa jenengan peroleh, maka sabar dan tawakal menika menjadi karakter kula panjenengan. Sabar itu ada 3. Yang pertama dalam ketaatan. Ya. Jadi apapun kebaikan ketika jenengan melakukan dan tetap melakukan, itu berarti jenengan telah melakukan sebuah kesabaran. Yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Sebagian ulama mencontohkan kisah Nabi Yusuf. Jadi memang sangat dimungkinkan untuk bisa melakukan kemaksiatan, Pak. Tetapi dia tidak melakukan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima ketetapan. Al-aqdar. Ketetapan. Jadi, dan memang dipahami ketetapan yang mungkin tidak mudah untuk sabar, itu ketika nggak sesuai harapan, Pak. Sudah berobat ke sana kemari, belum apa? Sembuh ya. Tetapi kalau logika para sahabat, dinyatakan Abdurrahman bin Auf, itu beda, Pak. Nah, maka saya katakan kadang ketetapan yang itu sesuai harapan, itu juga harus sabar. Abdurrahman bin Auf mengatakan, kami biasa sabar ketika ada musibah. Kami sakit, kami mendapatkan kekurangan dari sisi materi, mungkin usaha kami, ternak kami banyak yang ada masalah, tidak ada keuntungan, kami biasa sabar. Tapi kami kadang kurang sabar saat ada kemudahan. Sarra, gitu ya. Itu kata siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian tawakal itu memang kalau di ayat ini kok lebih kepada apa? The next. Maka saya juga memahami yang akan datang ini bagaimana, kan begitu. Maka tawakal itu
Kalau dicontohkan Rasulullah kan seperti burung. Burung aja itu nggak di rumah, Pak. Nggih, mboten. Burung itu kan terbang. Gitu. Terbang di pagi hari, sore hari pulang dalam keadaan apa? Maka tawakal itu juga harus dan wajib ada usaha. Maka sebelum kula panjenengan sami ya untuk melakukan, maka biasanya dikatakan kerja yang cerdas dulu, rencanakan. Gitu. Bagian tawakal. Ya, ada kerja cerdas, ada kerja keras, kan gitu. Apa yang saya akan lakukan, rencanakan. Ini bagian dari tawakal. Setelah itu apa? Ya Allah, hanya kepadaku aku bergantung. Ya Allah, hanya kepadaku aku memohon pertolongan. Terakhir yang ingin saya tambah terkait dengan zikir, gimana kok? La haula wala quwwata illa billah. Ini bagian dari bertawakal ya, bahwasanya usaha kula panjenengan sami ya. Pertama, pastikan kerja kita adalah kerja yang ikhlas. Kan ngeten nih, semata karena siapa? Allah. Yang kedua, lakukan dengan ilmu, kerja cerdas. Dan jangan lupa, jangan hanya mengamati tok, Pak. Nyalah nih sana sini, tapi nggak mau apa? Turun di lapangan. Kerja keras. Maka ini penting untuk ditambah ya. La haula wala quwwata illa billah. Apa maksudnya la haula? Ya Allah, kami tidak mungkin ya dengan usaha yang sudah saya lakukan yang terbaik itu bisa meninggalkan kesalahan. Kecuali kamu tolong. Kami tidak mungkin ya Allah untuk bisa melakukan kebaikan setelah usaha kami maksimal, ya tetap ada kemungkinan nanti akan ada kekurangan. Kecuali engkau tolong. Rabbana tawakkalna. Rabbana alaika tawakkalna. Wa ilaika anabna. Wa ilaikal masir. Rabbana alaika tawakkalna. Wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.